gimana Pak selama 1 bulan terakhir setelah offset yang lama? Ya, kita harus mengungkapkan kembali semangat kembali ya, karena paling down juga gitu. Jadi kita harus memacu lagi dan alhamdulillah materinya menarik sekarang karena saya kebanyakan di manajerial dan jadi pasti enak gitu. Nah, saya tanya ke Ibu, mau manajerial atau pelajaran Iya. Jadi memang kalau pendampingan individu ini mundur sih ya. Jadi yang didampingi sekarang itu di modul yang sebenarnya modul 2 ya. Modul 2.2 dan 2.3 ya. 2.3 bahkan di PI 5. Ya coachingnya. Iya. Yang sekarang ini sebenarnya PSE sama diferensiasi sama budaya positif sebenarnya. Jadi memang agak modul 2. Tapi masih ingat lah ya yang tentang belajar diferensiasi. Terima kasih juga mungkin Pak Otong sudah aktif karena menurut laporan dari fasilitator juga tepat waktu jika mengikuti rupel gitu ya Pak ya. Terus sudah alhamdulillah masuk gitu. Jadi tidak ada masalah secara pembelajaran daring. Lalu kemudian hari ini rencananya tuh saya mau observasi sekolah pembelajaran. Sebenarnya saya juga malu juga deh. Saya mau observasi. Tapi nggak mau sama aja loh. Justru di observasi itu enak kan ya, basicnya BK, konselor kan sudut pandangnya beda gitu. Makanya saya tunggu di kelas gitu. Jadi sebenarnya sih sharing aja, mungkin saya juga perlu banyak melihat bagaimana cara guru mata pelajaran memberikan materinya di dalam kelas. Tapi sebelumnya kita ngobrol sedikit tentang observasi pembelajaran yang akan laksanakan ya. Rencana tujuan pembelajaran yang hari ini akan capai di pembelajaran Bapak? Untuk tujuan mungkin anak memahami ya bagaimana membuat jurnal. Kalau secara umumnya kan dia mampu memahami spreadsheet, tapi kan umum itu dapat titik 1 kalau di ATP. Tapi khususnya dapat titik 1 saya jabarkan di tujuan pembelajaran berikutnya lebih spesifik yaitu ya anak atau siswa mungkin memahami dan bisa membuat jurnal. Jurnal ya, akuntansi ya Pak. Berapa JP Pak? JP-nya 4 JP Pak di buku di rumah itu. Jadi kita biasa paparan teori diskusi segala macam seperti itu, kemudian kita praktikkan langsung. Memang setiap minggu 4 JP. Sudah berapa JP? Dan semua sekaligus ya 4 JP ya? Sekaligus. Ada saya jawab kan nggak ya? Oh, yang tidak terpotong dua-dua gitu ya? Kita langsung praktikkan. Karena memang biasa teori langsung aplikasinya ya. Jadi anak itu memahami konsep, diskusi dulu Pak penggalian itu rencananya ya penggalian wawasan, kemudian dia langsung mempraktikkan bagaimana sih cara membuat jurnal, bagaimana memanfaatkan komputer ketika yang dia dapat di secara manual. Seperti itu. Kalau dari rancangan pembelajarannya sendiri yang kemarin sudah dikirimkan ke saya itu sudah memuat semua belum menurut Bapak yang seperti PSE-nya ada, diferensiasinya ada. Ya, itu di situ saya mencoba juga menggunakan pendidikan diferensiasi ya, main nasional, karena mungkin bicara saya sebelum mengajar itu akan mengkondisikan nasional ya, dengan stop atau kita ngobrol sebagai nasional. Untuk diferensiasinya saya membiarkan anak ada yang dia belajar dengan auditory mendengarkan atau dia mungkin akan melihat atau mungkin akan mempraktikkan. Makanya di proses rencana itu semua siswa bisa mempraktikkan cara membuat, mungkin maju ke depan atau dia hanya menyampaikan atau dia hanya mendengarkan. Jadi silakan menggunakan kelebihan dia dalam proses diferensiasi. Dari 3 diferensiasi itu mana yang Bapak lebih fokuskan? Justru mengarahnya ke prosesnya. Prosesnya. Caranya mungkin berjalan, dia akan bisa juga walaupun memang belum terserah tidak bisa sekaligus kita memfasilitasi atau melayani ya, karena mungkin terbatasan juga waktu dan sebagainya. Tapi nanti pada akhirnya tujuannya tetap sama. Itu masuk di area pengembangan kalau menurut saya ya Pak ya. Jadi Bapak fokusnya ke yang mana dulu gitu. Karena kan tahapannya gitu. Hari ini kan juga yang ingin dilihat memang sebenarnya ada 3, cuman kita kembalikan lagi ke Bapak mau fokusnya yang mana.
Kalau untuk budaya positifnya sendiri memang biasa dilakukan di bidang apa? Seperti apa misalnya? Budaya positif ya seperti biasa kita berdoa sebelum mengajar, kemudian mengingatkan juga keyakinan kelas yang sudah dibuat, kemudian menghargai ketika jadi kayak kelas sudah tapi diingatkan lagi walaupun kayak kelas dibuatnya waktu kita di awal pertemuan ya, karena masih satu perjanjian ya. Kesepakatan kesepakatannya masih sama gitu. Contoh hal yang menonjol adalah masukan ya, tidak boleh bawa makan minum karena itu sangat riskan terhadap komputer ya muncul ya kan. Ketika bawa minuman atau makan itu ya akan mengganggu tidak berat. Jadi bapak memang kelasnya selalu di situ berarti ya? Ya. Jadi anak yang moving. Ya kesini. Oh jadi anak yang moving kesini. Jadi memang kalau ada hal-hal yang ini baru ke sana. Teori banyak kalau misalkan materi yang mungkin tidak ada yang dulu ke sana berapa jam kita moving. Kalau untuk area pengembangan kemarin kan juga sudah pernah saya diskusikan ada 3 tuh rencana area pengembangan. Ya. Kalau bapak lebih mengarah ke mana? Karena proses belajarnya ya. Proses ya. Karena saya rasa mungkin disitulah kita harus banyak menggali di proses pelajaran. Dibanding ke lingkungan kelas. Karena kita kalau bicara lingkungan kan hubungan sama kelas kayaknya SMA 1 mungkin sudah menunjang gitu. Kebetulan juga ya. Ya, sekarang udah berubah mau di Januari saya di Siswaan. Oh iya. Ya, di Siswaan. Oh Januari ini. Ya, ini pulangnya di Siswaan. Oh iya. Nanti boleh kapan-kapan kita gali lagi penerapan budaya positif di Betul, kesehatan. justru saya menemukan sesuatu di Siswaan. Kalau kemarin kan di aset mungkin sesuai ya dengan. Jadi di Siswaan ada sih. Kan saya lagi tanya ke siswa-siswa mungkin dikasih besar karena kan budaya positif itu kayaknya kaitannya erat dengan siswa. Nah betul, justru merasa banyaknya manfaat atau hubungannya dengan orang siswa sangat berhubungan karena mungkin siswa itu salah satu mungkin lebih dekat ke kepala sekolah karena bagaimana membuat kasus, bagaimana disiplin anak itu di situ. Kalau di sana kita hanya bicara benda-benda belum lagi ini mungkin program-programnya berpihak pada kemudian untuk mencapai tujuan tadi area pengembangan itu strategi apa yang akan dilakukan di dalam justru saya lebih ingin memaksimalkan siswa bagaimana program tadi memandu kemudian bimbing tapi anak yang potensinya anak mungkin yang mempraktikkan atau anak yang menguasai lah kita hanya membimbing dan juga saya akan menerapkan pendekatan TPACK. TPACK itu teknologi pedagogical content knowledge. Jadi di situ menggabungkan kita sebagai guru pedagogi kemudian diterapkan dengan pengetahuan pedagogiknya, pengetahuan tentang IT-nya jadi sudah diterapkan di situ. Itu pendekatan yang bisa akan dikembangkan di situ. Karena kita ada kemudian anak ini contohnya apa? Mungkin sederhana lah ketika presentasi anak bisa bagaimana dia menghidupkan sedikit monitor. Ketika dia praktek mungkin rencana harus menyalakan komputer, menghidupkan komputer, membuka aplikasi bisa. Apalagi mungkin kan masuk aplikasi pemanfaatan aplikasi, bagaimana memaksimalkan umpamanya Excel dengan rumus dan sebagainya. Dan juga daya dukung lain adalah medsos lah. WhatsApp kita gunakan juga untuk informasi atau share materi atau apa link yang harus dilihat dan juga sebelumnya juga sudah punya projector ya jadi anak dikasih linknya aja dia suruh eksplor sendiri gitu dia jadi udah siap semuanya gitu. Udah ada ya ini pembelajarannya ada jadi kita akan coba beradaptasi. Kayaknya untuk persiapan saya lihat juga tujuan belajar sudah jelas, area pengembangan yang dicapai juga sudah ada, dan strateginya juga ada. Jadi mungkin saya pengen lihat aja ya bagaimana penerapannya di dalam kelas gitu ya. Atau kalau saya juga yakin sih sudah bisa lah ya mengelola waktunya, manajemen anaknya. Ini potensinya sudah sudah terlihat lah dari strategi yang matang sepertinya ya Pak, karena paham dengan situasi fasilitas yang ada juga ada. Oh iya benar. Daripada kayak itu nganggur kan baik ada apa ada kan kita nggak akan ACK seperti tepat gitu. Itu mungkin yang sekarang belum booming.
karena TKZK itu mulai muncul dari 2006. Oh 2006 ya pendekatan kita. Oke, selamat pagi. Kak, aku tuh dibentuk Selamat datang kembali di lab akuntansi. Apa saja? Handphonenya ada fotonya kan? Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Baik, benar ya. Walaupun tadi masuk berangkat kehujanan. Nah, jadi kalian harus menjaga kesehatan. Ya, hari ini kita akan melanjutkan belajar kembali di pelajaran spreadsheet kelas 10. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat ya. Kemudian Bapak absen dulu, yang tidak hadir siapa? Ina Nabila siapa? Ina Nabila. Terus Muhammad Nurfala. Ina kenapa Ina? Nina. Oh Nina. Nina sakit, Nurfala sakit. Dengan Juliardi. 3 orang. Juliardi. Juliardi keberangan dia sana. Izin hari. Hah? Izin. Izin ya. Berarti 3 orang ya. Naswa Aulia. Oke, 4 orang. Naswa Aulia. 4 orang benar ya? Berarti jumlah siswa kelas AKL 2 itu 34. Tidak hadir 4 orang, berarti 30 ini? Oke, mudah-mudahan tidak ada yang nambah ya. Alias bukan yang tidak diharapkan gitu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, dipimpin doa dulu, silakan. Siap. Sebelum mulai belajar, mari kita baca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan dengan doa ini mudah-mudahan pembelajaran kita manfaat dan barokah ilmunya ya. Nah, oleh karena itu, tolong sekarang duduk yang udah diajarkan duduk siap kan? So, Komandan duduk siap. Kita akan mencoba mengembalikan konsentrasi dengan istilahnya kalau di dalam teori itu teknik stop. Teknik stop itu kita mencoba memutuskan rantai hubungan dulu, tapi kita akan fokus kepada sebuah kegiatan yang akan kita hadapi, yaitu pembelajaran. Caranya boleh memejamkan mata, boleh tidak, yang pasti kamu duduknya yang nyaman. Gak usah tegang, relax aja. Nyender aja gak apa-apa. Tapi berarti bukan duduk siap ya, duduk istirahat boleh. Tapi yang tenang, silakan kamu sekarang nikmati, konsentrasi. Kalau mau dengarkan suara yang paling mungkin bisa terdengar, kalaupun mau fokus lihat sesuatu titik yang mungkin bisa membuat kamu konsentrasi. Paham ya? Nah sekarang mulai kita coba kamu mengembalikan konsentrasi supaya tadi kejadian tadi pagi, apa yang kejadian malam tadi dan sebagainya kita lupakan dulu untuk fokus pada pembelajaran. Dengan cara bagaimana? Duduk yang nyaman, kemudian kalian tarik nafas sedalam-dalamnya. Boleh memejamkan mata, boleh tidak. Kemudian keluarkan lagi dan perlahan. Fokus, lupakan dulu semua pikiran yang akan mengganggu. Ya, silakan mulai. Ya itu berarti kalau kamu sudah berhasil, berarti kamu bisa fokus pada sebuah pekerjaan yang akan dikerjakan. Ya, karena dengan demikian kita akan mengembalikan kepada sebuah tujuan bahwa kalian ini akan belajar. Oke. Yang sudah berhasil sudah luar biasa, kalaupun yang tidak berhasil ya mungkin terus dicoba. Karena teknik ini tidak bisa langsung bisa. Ya. Jadi sekarang kalian kalau ini ya, hikmahnya apa ketika kalian sedang emosi, naik atau turun emosinya, naik itu berarti kamu marah, turun itu sedang bersedih. Kamu mencoba dengan cara seperti itu. Kamu duduk diam, tarik nafas dalam-dalamnya pasti akan netral. Itu manfaatnya. Ya, seperti Bapak ingatkan materi yang sudah dipelajari kemarin apa saja? Sistematik. Oke. Fungsi apa? Matematik. Apa lagi? Fungsi statistik. Fungsi apa lagi? Udah pernah dicoba? Fungsi matematik, fungsi statistik. Matematik kan plus, min, bagi, tambah. Kalau fungsi statistik Terus mengambil karakter. mengambil karakter seperti mid, left dan seterusnya. Kemudian apa lagi?
Membaca tabiat di lukah-lukah udah belum? Udah kan? Di lukah-lukah tuh belum praktek matang ya. Oke, kemudian apalagi if udah dicoba? Oke, berarti ada 5 fungsi ya. Nah, itu fungsi yang akan membawa kita pada pembelajaran prinsip. Ya, tapi materi akuntansinya dipelajari di manual. Jadi kita sekarang akan mencoba menggabungkan antara manual dengan berbasis komputer. Paham ya? Kalau mungkin Bu Sri atau Bunda yang ngajar? Bu Sri yang ngajar itu manual, dan alhamdulillah kata Bu Sri juga sudah perusahaannya sudah beres ya. Berarti sekarang kita akan coba berbasis komputer. Nah, kita akan coba bagi kelompok. Ya, kamu diskusikan dulu tentang jurnal. Jurnal itu pengertiannya apa, bentuknya seperti apa, gunanya untuk apa dalam kelompok ya. 30 orang ini. Mau berapa? Mau 3 atau 5? 5. Ya, tergantung perintah ya. Kalau Bapak ngomong motor berarti 2, bannya kan? Kalau ngomong bemo berapa? 3. Kalau mobil 4. Ada nggak yang kendaraan bisa jadi 5? Kita aluni dengan lagu. Ingat nggak lagu waktu pramuka? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang 2 kali ya. Kemudian tangan diangkat-angkat, kemudian pinggul digoyang-goyang, kaki dientak-entak, putar badan. Kemudian Bapak akan menyampaikan bemo, berarti kamu berkelompok berapa? 3. Ngerti? Paham? Oke, bisa mulai biasa. Oke, instruksinya dari nama kendaraan ya. Bisa mulai. Sampai tepuk tangan. Putar badan. Bemo. Diangkat-angkat, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Motor dan bemo. Oke, nanti Bapak akan siapkan. Bapak ya, silakan dipindahkan berarti. Kalau udah ada di buku silakan, mau browsing silakan ya. Browsing juga boleh. Udah ditulis, kemudian ketika dipresentasikan perwakilan. Bapak ini macam-macam. Ini ya. Ini mah bentuknya ada. Saya Inang Mufida, perwakilan dari kelompok 3. Fungsi jurnal sebagai medium pencatatan keuangan yang disusun secara sistematis dan kronologis selama periode tersebut. Menerima angkas, mengeluarkan kas, dan terakhir kembali ke single belajar. Silakan bentuk-bentuk digambarkan kemudian dijelaskan. Nah, bukti untuk bukti transaksi. Bukti transaksi. Seperti apa bukti transaksi? Ada yang tahu apa saja bukti transaksi namanya? Ada kas masuk. Kode akun. Kode akun ketika apa? Ketika apa? Ketika transaksi sudah diposting. Apa yang dimaksud dengan jurnal khusus? Itu cuma ada di Kemudian yang berikutnya jurnal kembali ya. Jurnal kembali itu reversing entry. Nah sekarang bentuk jurnal sama kan? Tapi yang perhatikan sekarang silakan kembali ke komputernya masing-masing. If and not, kemudian VLOOKUP, kemudian juga blok perkiraan. Jadi bikin perkiraan. Nggak usah, kita nomor bukti. Dua kolom keterangan. Keterangan sama. Nah sekarang kita sudah sampai di akhir nih. Berarti Bapak harus ngecek apakah materi dikuasai atau tidak, tanpa melihat buku. Ya, tanpa melihat buku. Oke, presentasi apa?
Jurnal adalah Jurnal adalah tempat untuk mencatat bukti-bukti transaksi yang terjadi dalam satu periode. Oke, tangan. Berikutnya, apa fungsi jurnal? Ada berapa? Ada 5. Apa saja? Satu. Siapa? Satu. Historial, Terus formatif, formatif. Terus analisis. Terus umum, khusus, balik ya, penutup baru dibalik. Ya, jadi ada closing entry, ada nama akun. Kira nama akun. sama aja. Kalau keterangan juga ada. Ada. Sebutan tadi berarti pengertian jurnal, apa lagi? Macam-macam jurnal. Macam-macam jurnal, apa lagi? Fungsi Jurnal, terus bentuk jurnal. itu kan udah biasa ya gitu. Oke, untuk itu. Berarti untuk pertemuan nanti sesi 2 kita sudah belajar bentuknya. Kalian lihat di YouTube Bapak share di WhatsApp ya? Berarti teks bagaimana kita membuat jurnal. If and not. Nah, itu yang dimana caranya kemana? Kemudian fill up-nya kemana? Jadi setelah bikin kolom itu kamu bikin nama akun dulu ya, referensi dulu di situ. Oke, untuk hari ini ada pertanyaan? Mau istirahat dulu ya, udah bel, kemudian kita lanjutkan nanti setelah istirahat. Langsung aja kalian ya, takut tanpa ada tamu, kamu praktikan apa yang ada di YouTube karena kan sekarang udah mandiri, tinggal belajar mandirinya. Paham ya? Paham. Ya, kita tepuk tangan buat kita semua. Mudah-mudahan kalian bisa ingat apa yang kita pelajari. Untuk itu, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu ya. Selesai ya Pak? Alhamdulillah Bu. Gimana? Ya. Refleksi Bapak sendiri terkait pembelajaran yang tadi sudah dilakukan di dalam kelas. Sebenarnya secara kalau bicara puas tidak puas, saya merasa belum puas Bu ya, karena belum optimal, belum maksimal apa yang saya inginkan gitu. Mungkin ada beberapa perbaikan nanti ke depan yang diantaranya ya mungkin kesiapan anak ya dalam mengikuti proses pembelajaran gitu dan sebagainya. Itu halnya. Terus apa lagi ya tadi? Jadi selain kesiapan secara fisik juga Ya, kesiapan itu belajarnya kesiapan juga belajar mungkin ya. juga mungkin gitu. Anak itu ketika masuk ke spreadsheet tidak connect Bu gitu. Maksudnya di spreadsheet itu tinggal menguatkan gitu kita yang memantik itu untuk memancing pengetahuan yang sudah tersimpan di memorinya. Ternyata dia tidak bisa mengeluarkan itu diantaranya gitu. Jadi sehingga ada sedikit itulah kekecewaan gitu ya di saya juga. Terusnya kan langsung TikTok gitu ya ini oh ternyata harus mengulang lagi kan itu Bu gitu padahal di luar konsep gitu kan. Tapi ya tetap pada intinya dia kembali menggali lagi ya potensi-potensi dianya gitu. Mengingatkan kembali apa itu jurnal, bentuk-bentuk jurnal, kemudian fungsi jurnal. Padahal itu materi udah diajarkan Bu di 2 bulan yang lalu gitu di manual yang Bu tadi itu yang Ibu tadi partner saya itu yang gitu. Kalau dari 3 tadi ya, tujuan pembelajaran, area pengembangan, kemudian penerapan strategi, itu kan masing-masing ada penilaian menurut Bapak sendiri gitu. Kalau kita akan lebih fokus ke yang mana nih menurut Bapak yang kira-kira lebih ingin diperbarui, dibenerin, di pertemuan-pertemuan yang akan datang, yang mana Pak? Di apa tujuan tadi, apa karena kesiapan anak secara fisik belum atau kesiapan belajar siswanya juga? Kalau lihat kejadian hari ini mungkin di tujuan ya, tapi di tujuan ya kalau hari ini. Tapi kalau berikutnya enggak sih ke tujuan. Karena apa tadi itu faktor tujuan tercapai karena kesiapan anak itu karena ada faktor alam itu, ya faktor alam itu karena dia. Berapa hari ini hujan terus? Ya gitu itu. Karena kan itu tidak bisa dijadikan langsung permanen Bu. Justru saya ingin mengembangkannya di prosesnya, di prosesnya bagaimana proses itu yang saya inginkan gitu. Penerapan student centernya, pendekatan TPCK-nya gitu seperti itu, TPCK-nya gitu seperti itu. Dan jadi maksimal gitu teknologi IT itu dengan ada yang saya kuasai, kemudian konten pun tidak loss gitu. Itu yang harus digabungkan gitu, itu di proses itu. Jadi menurut Pak Otong sendiri ketika prosesnya Bapak perbaiki itu akan mempengaruhi tujuan juga. Betul gitu? Ya kalau tujuan, kalau tadi faktor tadi emang kurang nilai 75 itu karena faktor kayaknya alam gitu kan alam gitu. Jadi tidak jadikan faktor permanen mungkin dengan mungkin hari ini kondisinya karena tidak bisa itu kan kebak hujan kemudian dia belum sarapan gitu diburu-buru lagi gitu seperti itu. Kalau untuk perbaikan prosesnya sendiri apa yang dia akan dilakukan?
memaksimalkan IT yang ada, yang belum mungkin itu WiFi Bu, yang belum dimaksimalkan karena anak masih menggunakan data pribadi ya. Nanti saya akan coba berhubungi tim IT untuk meloloskan itunya supaya maksimal gitu Bu. Aset berarti apa asetnya ya? WiFi itu akses WiFi-nya yang mungkin akan diperbaiki. Tadi masih pakai data pribadi jadi anak juga nggak segan-segan buka-buka YouTube-nya gitu. Kayaknya Iya, mau lihat pribadi. contoh Nah gitu itu. ya. Mau lihat contoh, ntar habis nih datanya gimana. Saya pikir-pikir kalau bukan diloloskan kan tinggal kerjasama Bu. Tinggal koordinasi buka di WiFi akses 5 udah free mereka. Tergantung kalau di free semua kan nanti juga permasalahan makanya tergantung permintaan gitu. Makanya itu yang mungkin di ACK yang harus ditingkatkan. Berarti untuk kedepannya mungkin memaksimalkan akses sekolah betul. Untuk diproses ya. Kalau untuk proses penerapan PSE berdiferensiasi itu sudah. Iya sudah walaupun belum ideal ya kayaknya itu kelihatan banget ya mana yang dia visual mana dia yang auditory gitu kan. Saya kan mungkin inilah yang pendekatan auditory kayak masih begitu ya. Jadi dalam diri itu karena mungkin faktor apa ya kebiasaan ngajar dulu kan, kita kan mengeneralisir gitu. Ketika kita belajar di modul 2 ya terutama di PSE, ternyata kita sebenarnya melayani anak itu berbeda-beda dengan kompetensi yang dia miliki, itu yang mungkin kita masih terus belajar gitu. Saya belum merasa maksimal di PSE itu betul. Kedepannya untuk mengenal itu gimana Pak? Mungkin mengidentifikasi Bu, mengidentifikasi anak gitu. Mengidentifikasi anak mana dia yang mungkin termasuk di auditory dan kemudian di visual, kemudian di kinestetik, ya semua itu. Gaya belajar ya? Gaya belajarnya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin akan menjadi rencana tindak lanjut Pak Otong ya. Yang pertama memaksimalkan akses sekolah, lalu kemudian mengidentifikasi gaya belajar siswa agar mungkin proses belajarnya kayak lebih pas gitu ya Pak. Betul. Per individu. Tapi sebelumnya boleh saya menyampaikan ya Pak ya hasil pengamatan saya terhadap proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Itu yang pertama kalau Bapak tadi nilainya 85, 75 itu kalau saya mah enggak Pak, itu mah udah 100 kayaknya. Biasa Bu. Iya, karena paling tidak yang saya lihat memang sudah sesuai dengan perencanaan. Karena apa yang Bapak tuliskan di RPP itu sudah teraplikasikan di lapangan. Meskipun pada akhirnya kalau menurut Bapak tadi anaknya karena kondisi kesiapan secara fisik mungkin emosi juga. Tapi tadi kan sudah diusahakan dengan melakukan teknik stop, terus kemudian ada ice breaking juga, pembentukan kelompok juga tidak yang Bapak dengan kuasa Bapak melakukan pembentukan kelompok, tapi anak melakukannya sendiri. Itu sudah optimal sebenarnya Pak. Cuman kalau suasana hati anak kan kita juga tidak bisa tidak bisa kita intervensi gitu. Anak mungkin lagi merasa apa Lalu kemudian aktivitas kelompoknya cukup banyak tadi saya lihat, kerja kelompok, terus kemudian karena ini memang 4 jam ya. 4 jam ya. Jadi cukup lama, seperti yang mungkin Bapak bilang dalam satu pertemuan itu ada teori, ada praktek. Jadi kayaknya terlihatnya bagi saya yang di SMA, padat banget ini. Iya, panjang amat ya. Jadi ice breakingnya aja sebenarnya bisa lama itu Pak ya. Betul. Kenyamanan siswanya bisa lama gitu. Terus juga kasih teorinya dulu, mereka diskusi dulu gitu ya. Mungkin tadi nyambung ke aset juga memang siswa kadang kalau tidak difasilitasi ya seperti itu lah ya. Suruh browsing gitu ketika pakai data pribadi. Tapi di sini boleh bawa handphone ya? Boleh bawa handphone, penggunaan handphone boleh. Baik, pembelajaran sangat mendukung. Itu yang saya lihat. Kemudian di akhir ya Pak ya? Betul. Di akhir Bapak melakukan asesmen formatif ya? Formatif, bisa langsung mengukur ya sampai. Itu biasa dilakukan setiap habis pengajaran. Tapi kalau yang sumatif yang sifatnya ulangan harian itu mungkin kalau ini tujuan udah tercapai gitu atau apa kita balik di ulangan sumatif. Kalau di kurikulum Merdeka bukan KD lagi berarti ya? Bukan, ada istilahnya apa itu ATP itu. CP ya. Biasanya kalau sumatif per
ketuntasan. Tergantung gitunya gurunya, kalau dia Oh. merasa ini harus diukur gitu, karena pengetahuan ini harus dikuasai, udah itu baru smart gitu. Kebanyakan. Tetap kalau yang semester masih ada, tetap masih ada. Kalau yang feedback Bapak berikan kalau yang feedback dari siswa biasanya terhadap proses pembelajaran yang diberikan oleh guru, biasanya Bapak melakukannya secara Sehari saja ditanya gitu, lisan ya? bagi masukan tentang pembelajaran hari ini, yang mereka jawab. Tapi ada yang serius, ada yang enggak gitu. Terus apa gitu kayak gitu. Oh, iya. Ada sih yang bercanda gitu. Bel Pak Bel ya? Ada yang serius gitu, Pak izin gitu kayak gitu. Terus saya rasa cukup sih ya Pak untuk dari saya ini juga sudah karena sudah memuat semua perencanaan dan juga sudah tercapai sebenarnya tujuan pembelajaran tadi. Anak kan memahami aplikasi pengolahan angka atau spreadsheet, itu bisa dibuktikan dengan mereka mampu membuat spreadsheetnya ya Pak ya? Membuat format jurnal. Formatnya. Kalau dispesifikan ya. Membuat jurnal umum pada siklus akuntansi. Tapi tadi walaupun Bapak ada mengatakan bahwa mungkin ada miss antara akuntansi manual ya namanya. Saya pikir konvensional deh. Konvensional apa manual? Sama aja. Sama aja. Antara akuntansi manual dengan itu bisa jadi nanti jatuhnya mungkin kolaborasi ya Pak ya. Betul. Ada yang kolaborasi di situ. Kita harus perlu kolaborasi. Tapi kalau ujian itu enggak Kolaborasi benar. Oh, kolaborasi kalau ujian. Kalau hukum gitu? Hukum ya kolaborasi. Contoh saya nguji di bagian apa, tentang perusahaan apa ini. Kemudian ini jadi sebuah perusahaan nanti akan tercermin ini perusahaannya kayak gitu. Jadi bagian-bagiannya gitu. Kalau di sini mah kalau hukum bukan tertulis ya? Ada yang tertulis, ada yang langsung praktik gitu. Agak beda sebenarnya. Terus kemudian saya lihat tadi lihatnya metode juga kayaknya udah ya Pak, sudah diaplikasikan gitu, dilakukan. Area pengembangan sudah ini Bapak, aktivitas pembelajaran berpusat pada siswa. Betul. Karena juga terlihat dari prakteknya, dari diskusi udah siswa ya. Sudah emang murid center, student center. Student center. Iya, gitu Pak mungkin ya. Obrolan pasca observasi kita. Nanti juga kita akan lanjut ke satu lagi ini Pak. Lembar rencana pengembangan diri. Iya. Boleh mengacu pada rencana tindak lanjut yang tadi Bapak sampaikan, diantaranya memaksimalkan aset sekolah, terus mengidentifikasi gaya belajar siswa. Boleh mungkin mau daya dukungnya dari mana, ini dari mungkin Sapras, dari guru BK atau lain sebagainya, nanti sambil Bapak diisikan aja. Bapak terima kasih ya, sama-sama untuk hari ini, sukses selalu. Amin, terima kasih. Waalaikumsalam.